Aduh, tugas kuliah numpuk. Semoga Mac hari ini nggak datang ke kantor. Mana aku lagi begini lagi. Buset, datang dia anjing. Apa lagi nih anak? Gak ada hari ada Michael nih yang banyak nanya. Aku tuh masih kepikiran deh kak sama Astaga. BDSM gitu kak. Ampun bang! Jangan-jangan minggu lalu kamu udah nyoba ya? Hah? Dikit-dikit Terus respon cewekmu suka? pas kak. Anjing emang. Brengsek. Apa lagi penasarannya? Terus? Itu penasaran kak sama alat-alat yang dipakai buat penyiksaan gitu dulu zaman-zaman dulu. Oh, ya. Kenapa? Tapi kok malah sekarang jadi alat buat masokisme ya? Atau Oh, tolong dijelasin. paham maksud kamu tuh dulu tuh kan kayak masa-masa penjajahan atau masa perang-perangan gitu yang kayak kemarin kita bahas itu kan kayak banyak yang digantung pakai tali terus tiba-tiba sekarang malah jadi seni instalasi shibari gitu-gitu kan. Kenapa emang? Foto kepo kak, aku nemu nih kemarin ya, nemu di Twitter. Kok bisa tiba-tiba nemu di Twitter? Apa keyword yang kamu searching? Hah? Nemu apa kamu di Twitter? Banyak pasti. Kak, aku kirimin ya gambarnya, Coba. Kak. Nah, Anjir. itu kak, dulu itu Iya, di iya. abad pertengahan alat kayak vlogger gini yang namanya dipakai buat al-hujum. Bener. Bikin orang kapok sampai berdarah-darah. Setuju. Nah, tapi sekarang di dunia BDSM nih jadi alat wajib buat pemanasan. Anjay. Menurut kakak apa sih bedanya rasa sakit yang bikin trauma sama rasa sakit yang malah bikin nagih atau enak? Bagus banget pertanyaan kamu dan kebetulan di sini aku punya. Bis. Oh. Jadi kalau vlogger kayak gini ini namanya kayak pecutan ya. Let's say whip ya, vlogger, whip atau pecut lah ya. Ini dulu itu kan digunakan untuk beberapa pihak-pihak berwenang di beberapa negara zaman dulu untuk memberikan tekanan atau luka terhadap tawanan atau sandera agar dia itu kayak mau menjawab pertanyaan atau mengaku bahwasannya dia itu kayak mata-mata intel gitu-gitu kan ya zaman dulu. Atau kayak harus ngaku di mana, pokoknya disiksa aja untuk memenuhi kepuasan si pemimpin pada saat itu. Nah, terus kenapa sih sekarang kok dijadikan tools wajib BDSM untuk sekedar pemanasan atau malah permainan inti? Aku juga nggak tahu, Meg. Yang aku tahu BDSM itu berarti sedikit banyak dipengaruhi oleh kehidupan penjajahan otomatis ya kan. Terus apa rasanya sakitnya yang membuat trauma dan ketagihan? Pada dasarnya orang-orang yang memiliki kink atau into terhadap BDSM seks atau terhadap BDSM lifestyle itu dinamakan mereka memiliki kayak trauma tersendiri pada zaman dulu gitu loh. Either itu mereka pernah dipukulin sama orang tua atau pernah dipukulin sama keluarga orang terkenal, terdekat maksud saya, orang dekat, orang yang dia kenal, atau bahkan dia sempat menjadi korban ruda paksa yang benar-benar disiksa, disekap gitu-gitu. Nah, banyak orang yang memang bisa dibilang trauma, tapi tidak semua orang itu trauma dalam artian mendekam atau kayak terpuruk, terus abis itu kayak mengurung diri. Mungkin ada, tapi ada beberapa orang yang memang sengaja untuk balas dendam. Nah, orang kayak gitu tuh salah satunya aku. Dulu aku sering dapat physical abusive dari beberapa orang. Nah, sekarang aku kayak mau take control, take power untuk aku yang melakukan itu, tapi dengan persetujuan gitu loh. Nah, terus untuk masalah alat-alat seperti ini, Meg, itu memang sekarang udah bebas dijual dimanapun ya. Menurut aku di e-commerce ada lah ya. Kayak kamu cari aja alat camping. Alat camping munculnya tali temali gitu kan. Terus kayak misalnya rasa sakit ini bikin nagih, ada beberapa orang yang memang rela disakitin. Bahkan dulu kalau kamu pernah dengar ada cerita Raja Persia itu rela membayar banyak banget golden atau kayak gold kayak bongkahan emas kepada para dia bilang pelacur untuk datang ke kerajaannya tapi untuk menyiksa dia. Sampai pada akhirnya suatu saat ada pelacur yang menyamar menjadi praktisi BDSM tapi ternyata dia rampok. Jadi si raja ini dibunuh kayak gitulah cerita-cerita seksi killer gitu kan. Jadi saranku kalau kamu memang mau mencoba mengkoleksi atau mengumpulkan benda-benda atau alat-alat BDSM, dimulai dari yang satu set aja dulu. Satu set itu kan ada
kayak blindfold, terus ada kayak handcuff atau rantai buat borgol, terus buat ball gag, terus sama ini pecutan. Mulai aja dari yang kecil-kecil, jangan yang gimana-gimana gitu buat praktek. Terus kamu juga harus tahu titik-titiknya di mana untuk membuat stimulus atau memberikan stimulus tadi, jangan di sembarangan. Kayak tiba-tiba ini mbok pecutke ning mukae yangmu yo ditendang gue. Itu Mac, buset. Michael serem banget loh guys, dia nggak nemu itu. Kamu kalau kepo berarti kamu cari tahu anjir, beda tonjok ya. Terus Kak, aku kirim yang kedua yaitu dulu kan ada iron collar, kerak besi berduri yang dipasang ke leher kanan biar mereka nggak bisa tidur atau gerak sama sekali. Ya. Sekarang choker, Anjing. kerak berduri malah jadi simbol dominasi dan kepatuhan. Kasiska sendiri melihat fungsi kerak leher ini dalam permainan masokis sebagai lambang apa? Penyerahan diri atau justru kontrol? Oke, kalau aku sendiri, jadi gini, choker, kenapa namanya choker? Karena itu base-nya dari kata-kata choke, cekik ya kan. Bener memang zaman dahulu pada saat banyaknya kayak terjadi peperangan, banyak banget tahanan perang itu yang sengaja disiksa ya kan oleh aparat-aparat dulu itu, kayak digantungin atau dikalungin apa namanya besi yang panas gitu kan, setelah direndam atau setelah dipanasin beberapa jam kemudian digantungin ke leher mereka. Nah itu memang terjadi. Tapi sekarang ini kan choker itu selain menjadi alternatif fashion, choker ini juga mungkin pada dulunya untuk memperingati para tahanan-tahanan yang sudah melewati hal-hal seperti itu ya kan. Nah sekarang ini suatu bentuk perlawanan atau bisa jadi suatu bentuk kepatuhan. Nah, kalau aku melihat ini sendiri, orang-orang yang memakai choker ini selain menjadikan dia objek atau menyerahkan diri, berarti itu dia sudah menjadi tanda bahwasanya dia dimiliki orang lain. Menurut aku, untuk di BDSM ya, untuk di BDSM sendiri menurut aku. Tapi kalau cuma untuk aksesoris gitu sih, sebenarnya it's okay ya, kayak aksesoris fashion alternatif gitu sih nggak masalah menurut aku. Gitu Mek. Kalau kecuali nanti kalau misalnya chokernya ditulisin owned by siapa gitu, owned by Mistress Siskae gitu misal. Nah itu penyerahan diri. Jadi benar-benar kita owning seseorang itu. Mau kita apain juga terserah kita. Memang kebanyakan kayak kayak kalung anjing. Karena kan banyak orang-orang di luar sana itu yang memiliki fetish dan king untuk ditreat sebagai anjing. Karena anjing, mereka itu anjing ya kan. Mereka harus menjadi pet play gitu, kayak kita anjing, tak kucing, kandangi, terus dikasih kolar, terus dikasih rantai, kita ajak jalan-jalan sore gitu kan. Ada loh begitu, nggak salah. Iya, ups. Duh. Kepo kan. Nah, ini mancing dulu. Gambar ketiga yang aku kirim ya. Kau katanya cuma lewat, kenapa jadi 3 gambar? Itu berapa gambar nanti? Hah? Ini pasti kamu searching nih. Ini guys, skripsi. Dulu orang dimasukkan ke pasungan kayu ya. Oh, yang kayak gini ya. Iya. Di alun-alun kota buat dipermalukan di depan umum. Tapi sekarang konsep domination malah jadi salah satu fetish yang paling dicari. Kok bisa ya ketersiksaan mental karena ditonton orang malah berubah jadi kepuasan seksual di era sekarang? Nah, kok bisa? Aku juga nggak tahu kenapa. Karena mungkin semakin modernnya manusia pada saat ini, mereka tidak akan pernah puas dengan sesuatu hal yang normal atau yang hetero. Jadi kayak yang normal-normal aja tuh sekarang udah boring kesannya. Maka dia akan mencari sesuatu yang challenging. Di sisi itu, di sisi lain dari itu, mereka juga memiliki traumatize yang sudah kita bahas tadi. Mungkin mereka juga pernah dipermalukan di depan umum. Tapi semakin beriringnya waktu, semakin dia beranjak dewasa, dia akan mencari kepuasan seksual dengan cara dipermalukan atau dipertontonkan. Buktinya sekarang banyak kok orang-orang yang kayak buat event orgy atau pesta seks biar mereka ditonton banyak orang. Itu kan ada, Mek. Nah, kemudian kalau alat ini yang kamu bilang ini dia dulu ya buat alat pasung gitu loh. Kayak dia harus disuruh nungging, kayak dipasung kepalanya. Nah, sekarang tapi ini sama cewek ya. Ya pada dasarnya di era sekarang orang-orang akan mencari sesuatu yang menurut mereka challenging dan mereka suka atau menurut mereka ini adalah hal baru buat aku gitu sih Mek. Dan kebetulan alat ini mahal banget ya bangsat. Gak bisa beli.
beli, bisa custom kayak ini. Selain alat ini Meg, ini juga Meg, kalau kamu tahu ya nih aku tunjukin nih. Nah ini tuh meja, selain untuk memasung kepala, ini juga bisa memasung kepala. Pipimu bisa masuk ke sini. Habis itu nanti kita bisa injak-injak di sini. Injak-injak di sini. Ini juga namanya humiliation. Jadi ini ya bisa kita manfaatkan ya buat kalian di luar sana yang nonton ini. Segera scene BDSM bersamaku. Aku punya alat baru dan ini kokoh sekali. Oke gitu Meg. Kak, selanjutnya ya kirim. Itu kayak papan pemukul ini dulu identik sama hukuman fisik di sekolah atau penjara kuno, tapi sekarang jadi alat paling umum buat impact play. Yap. Menurut kakak ada batasan tipis gak antara kekerasan fisik murni sama aktivitas masokis yang Oke. Cara bedainnya gampang banget. Kekerasan fisik murni itu terjadi apabila yang dijadikan objek atau yang orang yang kita pukul itu tidak memberikan izin untuk kita memukul. Kayak misalnya nih, kamu sama cewekmu, partnermu, kamu mukul dia, tapi dia nggak mau, jangan pukul aku. Tapi kamu tetap pukul. Nah itu kekerasan. Terus kamu minta, sayang nanti kita BDSM-nya gini-gini ya, aku pukul kamu ya, tapi aku nggak suka dipukul. Tapi kamu tetap pukul. Nah itu kekerasan. Nah terus aktivitas masokis yang sehat itu yaitu BDSM, disiplin dalam artian kita harus ngasih konsen, adanya konsen ke sesama, jadi kayak satu sama lain saling memberikan izin. Yang satu izin untuk memberikan impact play, yang satu menerima impact play itu tanpa ada rasa tertekan, tanpa ada rasa paksaan. Nah, itu cara membedakannya kayak gitu. Terus gimana dong kita kalau misalnya pengen BDSM, pengen mukul tapi partner kita nggak ngizinin? Ya nggak boleh ya, jangan dilakukan dong. Itulah kenapa kebanyakan ketika aku melakukan scene BDSM, aku selalu tanda tangan kontrak gitu. Nah iyalah, kontraknya panjang anjir. Gitu Meg. Tapi ini aku punya sih pedal ini, tapi di mana ya? Kayaknya aku nggak di sini deh. Keren kan? Padahal dulu kamu suka dipukulin sekolah telat, nggak nggak kerjain PR gitu kan, suka dipukulin pakai ini kan, yang papan apa dari kayu kan. Sekarang malah dijadikan alat BDSM. Tapi aku dulu pernah pukulin pakai beginian sampai berdarah sebanyak 50 kali. Sampai berdarah sebanyak 50 kali. Sampai ngelupas kulitnya. Tapi dulu aku juga pernah jadi submissive sih. Aku pernah jadi objek juga. Pernah dipukulin juga dulu. Bahannya itu dari apa sih Kak? Bahan ini leather anjir. Jadi kayak ada, kamu tahu ini nggak sih, di dalamnya itu di dalamnya leather ini tuh dia kayak kasih papan tapi yang dari rembesan dari panel yang dari serbuk-serbuk kayu dipadatkan, tahu nggak? Nah terus habis itu kan dibentuk sesuai gini, terus habis itu dilapisin sama leather tuh kayak gini nih, kayak gini bahannya, dilapisin kayak gini, ada yang kualitasnya bagus, ada yang setengah, ini leather gitu. Yang terakhir nih gambar yang aku kirim. Mana? Di zaman dulu Anjir. korban penyiksaan nggak punya hak buat bilang stop sebelum algoritmenya puas atau mereka mati. Tapi di dunia masokis modern ada aturan sakral bernama safe word. Seberapa penting peran safe word dan konsen ini biar permainan ekstrim bersama? 100% berperan penting, karena seperti yang aku bilang sebelumnya bahwasanya kalau kita mau melakukan activity BDSM itu harus ada konsen dan harus ada safe word. Tapi kamu tahu nggak, kemarin ada berita istri meninggal diduga suami lakukan fetish BDSM di Lampung, tahu kan? Ya itu karena istrinya nggak tahu apa-apa dan suaminya goblok, tiba-tiba dicekik, dipecutin, dihajar tanpa adanya konsen, tanpa adanya komunikasi, tanpa adanya safe word. Itulah pentingnya kita untuk mencari tahu apa sih BDSM itu. Jadi buat teman-teman yang baru mau mencoba atau penasaran dengan BDSM, kita harus banyak baca dulu soal BDSM, video-video soal BDSM. Jangan hanya melihat itu di video porno atau di film yang kesannya kayak enak banget dia nyiksa orang gini. Jangan, kita harus belajar mana titik-titik yang aman, mana yang safe, atau mana yang konsensual atau yang disetujui, mana yang enggak gitu. Jadi memang benar-benar harus dipelajari, Meg. Nggak boleh serta-merta melakukan itu demi kepuasan sepihak gitu loh. Ya udah gitu aja, Meg. Kalau kamu mau nyoba, tanya dulu sama aku, alat-alatnya beli di mana, alat-alatnya apa aja. Jangan asal coba-coba, ntar cewekmu kenapa-kenapa anjir, gua tonjok lu ya. Membahayakan kalau nggak ada ilmunya. Iya betul, semua itu harus ada ilmunya, bro. Kalau itu pakai raket nyamuk bisa. Anjing.
Mana rakit nyamuk gue? Mana rakit nyamuk gue? Bisa, tapi pantat dia harus dikasih lalat, harus kasih nyamuk. Jadi biar rasa setruman listriknya berasa sampai pantat cetak gitu aja. Pakai raket pedal aja lah. Tapi bisa kok kalau memang kamu setuju dan dia setuju, coba aja pakai raket. Tapi sakit ya, sakit banget. Gak ada nikmatnya sih menurutku. Tapi aku pernah pakai parutan keju, coy. Aku pernah mukul pantat laki-laki pakai ini sampai berdarah. Soalnya pas mukul gak aku langsung tarik gini kan, tapi aku set gitu. Jadi kayak aku serut pantatnya, tepok, serut, tepok, serut. Udah lama ya anjing lu. Makin gak bener nih podcast apa konten.